Saya seperti dibuat berpikir oleh Roh Kudus dan harus mendefinisikan ulang arti pahlawan iman, bangkit dalam roh dan mengalahkan dunia. Ternyata pemahaman saya masih ada dalam layer dasar yang berkaitan dengan aspek hidup sehari-hari. Tentunya itu tidak salah, namun ada hal yang lebih mendalam yang Tuhan inginkan. Saya bisa merasa bahwa Tuhan menghendaki untuk saya memperbesar takaran iman dan hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan untuk menghancurkan sistem dunia ini dengan kuat kuasa doa dan kedaulatan Tuhan. Roh membawa saya merenung untuk memperhatikan para pahlawan iman yang bangkit dalam kuasa roh dan mengalahkan dunia di zamannya. Mereka selalu terkoneksi dengan dimensi supranatural kedaulatan Tuhan. Itulah yang mesti saya perhatikan. Sebut saja Abraham. Ada panggilan Tuhan yang sifatnya ilahi untuk dirinya, mengikuti arahan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Tidak ketinggalan Musa, dari pribadi yang lahiriah menjadi pribadi yang terkoneksi dengan hal-hal supernatural dan membawa mandat serta kuat kuasa kedaulatannya. Begitupun Elia, seorang yang hidup secara paralel. Ia ada di bumi, tapi pada saat yang bersamaan ada di ruang tahta. Elisa, hamba Elia, juga terkoneksi dengan dimensi yang sama, sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Begitupun Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, yang memang berada dalam pusat sistem Babel. Koneksi mereka dengan dimensi supernatural dan kedaulatan Tuhan sangatlah kental. Saya jadi paham mengapa selama ini kita belum secara nyata mengalami bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat memakai hidup kita, sama seperti Dia memakai para pahlawan iman di masa lalu. Jawabannya, karena kita belum terhubung dengan dimensi yang sama. Mengapa kita belum terhubung? Karena kita tidak meminta hal tersebut kepada Tuhan. Pikiran kita berhasil dibuat lahiriah oleh sistem Babel yang ada. Cara kita berpikir dibuat sama dengan cara dunia berpikir. Jadi sewaktu firman Tuhan menegaskan bahwa oleh iman kita mengalahkan dunia, yang muncul dalam benak kita adalah cara-cara lahiriah. Alhasil selalu ada keterbatasan. Sekarang waktunya kita menata ulang definisi iman dalam hidup kita. Saya mau percaya saja kepadanya, mengikuti arahannya, dan memiliki keberanian iman percaya untuk meminta hal yang supernatural. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 12-14 Alkitab menulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Selama kita masih menjadi sahabat dunia, maksudnya meyakini apa yang dunia yakini, berpikir secara lahiriah dan manusiawi, maka tidaklah mungkin untuk kita mengalahkan dunia. Ini saatnya pikiran kita dilingkupi keilahiannya. Perhatikan cara Gideon berpikir. Dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 11-13 dituliskan, "Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, 'Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.' Jawab Gideon kepadanya, 'Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?'
Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Yang pertama, Gideon berpikir bahwa kondisi Israel pada saat itu tidaklah wajar, di mana orang Midian mengkondisikan mereka terus terancam, takut dan khawatir, dan hidup di dalam gua persembunyian. Gideon tahu bahwa kondisi itu bukanlah karakteristik dari bangsa yang disertai Tuhan. Yang kedua, Gideon mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir dengan dahsyat dan ajaib. Peristiwa puluhan, bahkan ratusan tahun yang lampau. Ia meminta hal itu terjadi kembali, dan itulah yang menjadi takaran iman Gideon. Dan terjadilah seturut apa yang ia yakini. Hanya dengan 300 orang, ia berperang mengalahkan bangsa Midian. Pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita masih menganggap wajar kondisi dan sistem dunia saat ini yang terus memancarkan ketakutan? Dan ke arah mana pikiran serta hati kita tertuju? Apakah kita masih berpikir dengan cara-cara duniawi untuk mengalahkan dunia? Saya mengambil keputusan untuk mengarahkan hati dan pikiran saya kepada Tuhan yang ribuan tahun lalu bergerak di atas bumi dengan dahsyat. Yesus, Elia, Elisa, Musa, Gideon, dan tokoh-tokoh iman lainnya. Kisah mereka telah menjadi portal dimensi kedaulatan Tuhan. Saya mau melihat, mengalami, dan melakukan kembali perbuatan Tuhan yang dahsyat yang pernah mereka alami untuk mengalahkan dunia pada saat ini. Dan saya percaya akan hal tersebut.